Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dika Sukudaya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya ya. Semoga puasa tahun ini bisa diterima dan lebih baik dari tahun kemarin. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin mau niat atau mau bikin sebuah fanmade tokusatsu tapi masih bingung bagaimana cara bikinnya, prosesnya segala macam ya, pantengin aja episode kali ini sampai habis, karena episode kali ini saya akan bagi-bagi pengalaman saya, mungkin bisa menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman untuk membuat sebuah fanmade tokusatsu dengan low budget. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah membuat fanmade tokusatsu, pengalamannya akan berbeda dengan saya. Mungkin bisa jadi ya, seperti tekniknya juga, terus teknik pembuatan film sesungguhnya juga mungkin akan berbeda dengan teknik seperti apa yang saya buat kayak gitu. Karena di sini saya benar-benar ya 100% dari diri sendiri kayak gitu, dalam arti pengetahuan saya untuk membuat sebuah film ya seperti itu kayak gitu kan. Jadi benar-benar ya apa adanya aja lah, yang penting tuh film jadi kayak gitu. Jadi mungkin prosesnya agak ada yang berbeda dari teman-teman lain kayak gitu. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Langkah pertama ya, sebelum kita ke step bikin cerita, skenario dan sebagainya, kita harus tahu dulu situasi dan kondisi kita. Situasi dan kondisi pribadi ya. Situasi dan kondisi itu apa? Kita harus tahu dulu kayak properti yang kita punya apa. Misal kostum, kita kostum punyanya apa aja sih kayak gitu. Contoh saya hanya punya kostum Kuga dan Drive. Kemudian alat editingnya laptop misalnya atau PC. Ini kemampuan laptop atau PC kita itu seperti apa? Kalau saya pakai laptop yang speknya kentang ya, jadi nggak canggih-canggih banget, pakai prosesor i3 kayak gitu kan. Kita harus tahu dulu, oh yang alat editing kita seperti ini. Nah, udah tahu tuh alat editingnya kayak gimana, terus kameranya seperti apa. Kalau kamera sesungguhnya ya, kamera DLRS, dia hasilnya pasti akan lebih bagus dari kamera saya sendiri, dari HP. Kalau saya sendiri pakai HP. Jadi kalau pakai HP itu sebagus apapun HP, kita usahakan jangan bikin adegan malam. Karena benar-benar sebagus apapun tuh HP ya, kalau adegan malam itu agak jelek dibandingkan kamera yang biasa kayak gitu. Terus kemampuan sumber daya manusianya, apakah kita pakai sutradara orang lain atau pembuat editornya juga mungkin, atau orang lain atau kita sendiri kayak gitu. Kalau bisa sih mendingan semuanya kita handle aja kayak gitu. Kayak saya bikin skenario saya handle, bikin editingnya saya handle, saudaranya saya sendiri kayak gitu. Bahkan sampai aktor pun saya ikut kayak gitu. Dengan kayak gitu kita hemat budget seperti itu. Nah, kalau kita udah paham nih situasi dan kondisi kita, baru kita melangkah ke pembuatan cerita seperti itu. Ketika kita membuat sebuah cerita, terus kita lihat nih properti kita terlalu sedikit. Misal pengen adalah karakter tambahan penjahatnya misal kayak gitu kan. Seperti saya punya 2 kostum, kalau cuma 2 doang itu karakter yang muncul kayaknya agak-agak gimana kayak gitu. Saya paksakan pengen ada penjahatnya 1, daripada bikin kostum monster yang ribet dan mahal, ya bikin aja sih yang pakai armor sedikit seperti itu, tapi seragamnya atau bajunya baju biasa kayak gitu ya, sepintar-pintar kita lah kayak gitu. Atau pengen cari kostum lain, misal pinjem, atau kalau ada budget kita sewa. Cuman kalau pinjem atau sewa itu resikonya kita nggak bisa bebas, karena kan itu kostum orang lain ya, jadi harus hati-hati. Nanti itu bisa berdampak ke adegannya, nanti nggak maksimal kayak gitu. Kalau kostum diri sendiri kan mau robek, mau rusak kayak gitu kan punya sendiri seperti itu. Oke, konsep cerita udah dapat, bikin alur ceritanya. Alur cerita itu ya pemaparan ceritanya dari A sampai Z, awal, tengah, akhir. Kita harus sudah tahu akhirnya seperti apa kayak gitu. Tapi tetap ya,
situasi dan kondisi kita benar-benar tetap kita pegang ya, karena supaya nggak meluas. Atau ini bukan membatasi kreativitas sih, tapi benar-benar emang kita menarik atau mengeluarkan kreativitas kita. Jadi benar-benar bagaimana kita membuat sesuatu yang menarik dari keterbatasan kita. Nah itu justru itu di situ menariknya kayak gitu. Alur cerita udah dapat, baru langkah berikutnya adalah ke skenario. Nah, alur cerita sama skenario itu bedanya apa sih? Kalau skenario itu tuh detail dari cerita, jadi dia per adegan. Nah, inilah skenario ini akan yang jadi patokan kita nanti pas syuting. Sutradara lihatnya nanti akan di skenario, kameramen pun nanti akan lihatnya di skenario, koreo action pun lihatnya nanti akan di skenario kayak gitu. Jadi skenario itu pemaparan setiap adegannya per adegan ya. Orang duduk, berdiri, jalan itu satu adegan. Jadi diceritain dialognya kayak gimana, situasi dan kondisinya kayak gimana, lokasinya kayak gimana. Kalau ada action ya, dia mukulnya kayak gimana tuh diceritain di skenario. Memukulnya pakai jab atau terus dia ngeloncat atau efeknya kayak gimana itu diceritain di skenario seperti itu. Jadi per adegan. Makanya ceritanya cuma 1 halaman, skenario-nya bisa 2, 3, 4 halaman karena ya itu detail ya, dialognya, adegannya kayak gimana, situasi dan kondisi di setiap adegannya itu kayak gimana. Nah itu bedanya skenario sama alur cerita. Terus skenario ini pun benar-benar kita harus tahu situasi dan kondisi kita ya, balik lagi ke awal ya, harus tetap. Kalau misal kita membuat sebuah adegan yang karakternya meloncat terus ngeluarin Hisasu attack dengan efek cahaya atau efek-efek di mana-mana, kita harus tahu kita bisa nggak ngedit seperti itu. Atau ketika kita bikin adegan bertarungnya kayak gini, kita harus tahu kita kalau bikin adegan bertarung kayak gitu bisa nggak si talentnya nanti kira-kira bayangan kita mampu nggak kayak gitu. Jadi benar-benar harus dilihat juga ya. Terus lokasinya, pertarungan di atas gunung ya, kita kalau syuting di gunung bisa nggak? Atau di lokasi yang misal di sebuah pergudangan ya, kita harus tahu. Nanti kita udah tahu nih lokasinya ada di mana, bisa nggak kita ke lokasi itu kayak gitu. Jadi benar-benar harus banyak mikir, banyak hati-hati kayak gitu. Jadi nggak asal bikin aja supaya filmnya jadi kayak gitu. Oke, skenario udah jadi nih, udah fix ya. Untuk pembuatan skenario pun kalau misalkan staffnya beda-beda, dalam maksud staffnya itu kayak sutradaranya ada orang lain kayak gitu, terus talentnya, terus editornya kalau misalkan beda-beda gitu tugasnya ya, kita harus rebugan nih ketika bikin skenario. Kalau menurut saya harus seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan dari sutradaranya, talentnya, editornya, kalau kita sendiri ya kita gampang, kita bisa lebih tahu gitu. Tapi kalau orang lain kita harus rebukan dulu gitu, kompromi dulu gitu. Kamu bisa nggak bikin adegan kayak gini nih? Kamu bisa nggak bikin efek kayak gini nih? Kayak gitu. Terus kalau bikin efek nih, kalau Tokusatsu kan nggak jauh beda dengan nggak jauh-jauh banget atau nggak jauh-jauh dari efek ya. Kayak misal henshin, efek henshin. Misal nih Kamen Rider Drive henshinnya kayak gini nih kalau di filmnya. Kita nggak mesti harus sama kalau kita emang nggak bisa gitu. Apalagi spek komputer kita kentang gitu. Kalau bikin efek kayak gitu bisa error nih laptop kayak gitu. Ya bikin aja sebisa aja gitu. Jadi kita ini aja, kita beda-bedain aja gitu. Yang efeknya wah kita buat yang efeknya sederhana aja lah. Mungkin cuma sekelibatan cahaya doang atau cuma bikin elemen-elemen doang kayak gitu kan. Jadi harus pintar-pintar kita juga sih. Oke, skenario udah jadi. Sekarang kita menyusun pemerannya kayak gitu. Nah, ini pemerannya gampang-gampang susah. Kita cari talentnya. Kalau yang nggak punya budget seperti saya, otomatis kita harus cari talent yang gratisan. Kayak gitu. Kita hubungi teman-teman kita, bisa nggak, mau nggak kayak gitu. Mau nggak berkolaborasi kayak gitu. Jangan sampai dia mau disangkanya dibayar. Jadi harus benar-benar kita ngomong dari awal dulu, ini kolaborasi, saya nggak bisa bayar kamu, mungkin saya cuma bisa ngasih makan atau gimana kayak gitu. Harus ada dialog dulu kayak gitu, tuh talent mau atau enggak kayak gitu.
Kalau ada budget ya bisa pakai kontrak ya, tapi kalau nggak ada budget ya cari aja teman-teman di sekitar kayak gitu yang bisa gitu. Ini gampang-gampang susah. Ada yang cari talent kan harus sesuai dengan karakter yang kita buat ya, di cerita ya, karakter cerita yang kita buat. Ada yang sesuai nih, kayaknya pas nih dia meranin, tapi dianya nggak mau karena nggak pede dengan aktingnya. Ada yang jauh banget seperti apa yang di skenario, tapi dia mau, tapi aktingnya bagus kayak gitu. Jadi bisa gampang-gampang susah lah saya bilang nyari talent kayak gitu. Nah, dari talent udah nih kita dapat semua, baru ke schedule. Nah, schedule syuting inilah yang paling susah juga. Karena kenapa? Kalau talent gratisan kan kita nggak bisa dia ngikutin kita yang ngikutin mereka kayak gitu kan. Kita yang benar-benar harus cari jadwal yang sesuai dengan dia kayak gitu. Yang saya rasakan ketika dia nggak bisa, saya bisa. Ketika saya bisa, dia yang nggak bisa kayak gitu. Jadi harus agak-agak gimana ya, lumayan stres juga nyari jadwal syuting kayak gitu. Benar-benar harus menguras kesabaran. Oke, skenario udah jadi, schedule syuting udah jadi, baru hari syutingnya kayak gitu. Hari syuting, kalau saya sih biasanya sebelum syuting itu saya lihat misal lokasinya di mana, saya ke lokasi dulu. Kira-kira oke nggak lokasinya, benar-benar bisa kita pakai nggak? Kayak gitu. Kalau nggak bisa pakai, otomatis kita harus cari lokasi yang lain. Jadi jangan sampai kita pas mau syuting hari H kita cari dulu lokasi, itu akan memakan waktu yang lama kayak gitu. Mendingan kita harus tahu dulu, lokasinya di sana, kayak kita ke sana. Terus situasi dan kondisinya gimana? Jangan sampai kita ke sana di lokasi ternyata lokasi nggak bisa kita pakai untuk syuting seperti itu. Jadi harus dilihat dulu ya, harus kita harus kita pantau dulu lokasinya kayak gitu. Ketika syuting ini bisa merubah skenario. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita bayangin nih adegannya kayaknya gampang deh begini-begini, ternyata susah pas syutingnya gitu. Bisa jadi kayak contoh saya adegan handshake bareng ya, itu kalau dilihat gampang ya, itu ternyata susah loh. Adegan handshake waktu itu saya ngerjain hampir setengah jam, cuman buat handshake, pose, bilang handshake itu setengah jam karena susah ngebarengin handshake bareng itu susah kayak gitu. Jadi jangan meremehkan adegan yang ternyata gampang ya, tapi ketika pas dipraktekkan susah seperti itu. Itu yang sering saya alamin kayak gitu. Atau cuma adegan dialog dong ya gampang, tapi ternyata susah untuk menghafal naskahnya, atau naskahnya gampang, dialognya gampang, situasi dan kondisinya kayak gitu. Ada orang ngobrol lah seperti sekarang nih, mungkin teman-teman denger ya suara-suara dari luar, ada mobil lewat atau motor lewat kayak gitu. Jadi banyak situasi dan kondisi yang di luar dugaan kita kayak gitu, yang bisa merubah skenarionya. Merubah skenario sedikit sih nggak masalah ya, yang penting alur ceritanya atau cerita aslinya itu nggak berubah. Tapi kalau merubah bener-bener drastis itu hindari, karena ya kita harus dari awal kayak gitu. Oke, kita syuting udah selesai. Nah, sebelumnya saya sarankan untuk syuting pilihlah adegan yang gampang dulu. Jadi cari adegan atau scene yang gampang, kayak mungkin scene dialog kayak gitu. Scene yang agak susah kayak scene fighting, scene action itu buatlah belakangan seperti itu. Jadi biar waktunya bisa kita manage kayak gitu. Nggak mesti harus adegan 1, 2, 3, 4, 5 itu berurutan, nggak mesti. Mungkin adegan yang ke-6 ini lebih gampang ya, kita buat dulu, kita syuting dulu buat adegan yang ke-6 kayak gitu. Atau ya intinya kita bikin adegan yang gampang dulu, nggak mesti harus dari awal adegan pertama itu nggak sesuai harus dari kayak cerita kayak gitu. Jadi cerita A ke B, jadi A dulu baru B, C, D, nggak mesti harus seperti itu. Jadi bisa loncat-loncat, nanti di editing baru disatuin kayak gitu. Jadi cari aja adegan yang gampang-gampang dulu kayak gitu. Oke.
syuting udah selesai, baru kita ke editing, masuk ke editing. Nah, editing ini otomatis kan karena kita sudah tahu situasi dan kondisi ya, adegannya udah kita bayangin, efeknya kita udah bayangin, ini akan nggak begitu sulit jadinya seperti itu. Kalau saya sih biasanya setelah syuting saya cari elemen-elemen aja buat efek-efek. Terus bagi teman-teman nih yang laptop atau komputernya kentang ya, bikin pakai aplikasi apa sih untuk editing? Kayak saya pakai Filmora. Filmora ini saya rekomendasikan karena kenapa? Ini software editing yang lumayan ringan ya, lumayan ringan dan gampang. Tinggal ceplok-ceplok aja. Mau bikin cahaya gitu kan, nggak mesti harus kayak After Effects ya, bikin manual cahaya gitu. Walaupun lebih fleksibel After Effects gitu, tapi stepnya lebih rumit. Terus harus pakai spek komputer yang tinggi. Nah, kalau Filmora ini kita cari aja di YouTube kan banyak tuh efek-efek cahaya. Tinggal ya kayak ceplok-ceplok aja lah. Ganti green screen atau black screen. Terus pakai mode multiplay atau mode screen gitu. Gampang lah bagi teman-teman yang masih awal-awal atau apa ya, masih ya untuk editingnya yang masih di bawah standar kayak gitu kan, pakai Filmora itu lebih gampang lah gitu. Kita walaupun belum bisa ngedit, belajar pakai Filmora agak lebih gampang daripada pakai yang lain kayak gitu. Terus di laptop pun lebih ringan kayak gitu. Ya mungkin ada yang lebih ringan dari Filmora mungkin sih. Cuman saya biasanya pakai Filmora itu ya, karena lebih gampang kayak gitu. Terus elemen-elemen kayak misalnya ledakan atau segala macam lebih gampang pakai Filmora itu. Nah, kemudian pas ngeditnya nih, kalau bagi komputer yang setengah-setengah kayak saya, biasanya saya bikin setiap adegan efeknya itu sendiri-sendiri. Misal ketika berubah ya ngedit pas berubah itu aja. Ngedit pas berubah itu aja, atau misalnya adegan meledak gitu kan. Ya bikin adegan meledak itu dulu, ngedit. Jadi jangan ngedit semuanya gitu, dari A sampai Z, bikin adegannya di situ, bikin efek-efeknya di situ gitu, itu akan memberatkan. Karena kenapa? Ini pengalaman waktu bikin The Riders Part 1, saya bikin langsung gitu kan. Jadi adegannya nggak saya pencet langsung. Itu akhirnya laptop saya error seperti itu. Akhirnya saya akalin bikin per adegan. Jadi adegan efek yang khusus efek ya dibuat dengan file yang berbeda. Kalau udah jadi di save, baru tinggal digabungin. Pas penggabungannya itu paling cuma ngasih suara kayak gitu atau grading color kayak gitu. Jadi nggak begitu berat, kinerja komputer kita pun nggak terlalu berat, nggak bikin error kayak gitu, seperti itu. Ngedit udah selesai, tinggal rilis. Tinggal rilis, cari waktu yang tepat untuk ngerilis seperti itu. Setelah editing, rilis, satu lagi yang harus kita hadapin, komentar. Mungkin kalau hasilnya biasa aja karena kita emang dari situasi dan kondisi kita yang terbatas, pasti orang bilang, wah nggak niat nih bikinnya gini-gini. Ya biarin aja sih mereka bilang kayak gitu, niat nggak. Kritik biasanya kan kalau netizen yang belum dewasa itu ngeritik sama melecehkan kan nggak ada bedanya ya. Ya kita anggap aja mereka itu orang yang lebih rendah dari kita aja kayak gitu. Beda dengan orang yang secara kritik itu membangun ya, beda dengan orang yang mengkritik tapi melecehkan. Bagi orang yang melecehkan mah ya, kalau saya pribadi, dia aja nggak bisa buat seperti kita, dia cuma bisa ngomong doang kayak gitu. Buat aja kayak gitu nggak bang. Atau kita ini deh, kita ajakin. Pernah ada orang yang nyinyir banget, saya bilang, yuk kapan-kapan kita collab yuk, mau nggak gitu. Saya ke tempat lu deh, biar dia nggak susah kayak gitu. Hasilnya itu cuma diam doang kayak gitu. Jadi jangan inilah, kita jangan takut dengan orang-orang seperti itu. Yang penting kita berkarya gitu aja. Hasil bagus atau jelek yang itu karya kita sendiri kan, usaha kita sendiri, kita udah maksimal kayak gitu. Oke, gitu aja ya. Videonya cukup panjang, 25 menitan kali ya. Mudah-mudahan ada yang nonton video ini, mudah-mudahan yang nonton pun bisa jelas ya apa yang saya utarakan, yang saya bicarakan. Kalau nggak jelas, ulang-ulang aja kayak gitu.
Semoga pengalaman saya ini, sharing pengalaman ini bisa membantu teman-teman yang mulai membuat sebuah film tokusatsu atau fanmade tokusatsu. Terus nanti mungkin ya kalau jadi saya akan buat video lagi gimana nih pengen bikin fanmade tokusatsu tapi kostum nggak punya. Kita buat bikin film yang pakai footage asli nih seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau ada waktu saya akan share juga seperti yang sudah saya buat ya, yang I Am Delta sama Omega the Wild tuh. Itu gimana sih bikinnya, seperti apa kayak gitu kan. Terus apakah kena copyright atau gimana, nanti saya share juga. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali yang udah menonton. Mohon maaf videonya panjang lebar ya. Semoga ada yang nonton dan bisa mengerti bagi yang nonton. Sekali lagi terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga makmur, semoga sehat, semoga sukses. Dan yang belum subscribe yuk silahkan subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Salam damai, salam hangat dari saya. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.